Gugatan tim Ridho ke MK terhadap kemenangan Pram Rano di Pilgub Jakarta terasa seperti dejavu saja, seperti sudah pernah kita alami pada saat Pilpres lalu, di mana tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tak menerima kekalahannya terhadap Prabowo Gibran, lalu melakukan gugatan ke MK dengan situasi seolah-olah yang hampir mirip. Apalagi kebetulan tim Dharmakun yang berada di posisi ketiga juga ikut melayangkan gugatan ke MK karena tak menerima hasil Pilgub Jakarta yang sudah disahkan KPU lewat perhitungan manual dan berjenjang. Dejavu juga karena alasan yang dulu dipakai oleh tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk menggugat kemenangan Prabowo Gibran ke MK, kini alasan itu juga seperti dipakai oleh tim Ridho dan Dharmakun untuk menggugat kemenangan Pram Rano ke MK, dan sebaliknya alasan yang dulu dipakai tim Prabowo Gibran untuk membantah gugatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di MK, kini alasan yang sama dipakai juga tim Pramono Rano untuk membantah gugatan tim Ridho dan Dharmakun, mulutnya saja yang bertukar. Misalnya selisih jarak kemenangan terlalu jauh antara Pram Rano dibandingkan Ridho, apalagi Dharmakun, MK hanya menerima gugatan yang selisihnya tipis antara penggugat dan yang digugat. Muncul idiom MK itu hanya sengketa hasil, tidak proses. Sengketa proses ada di Bawaslu dan yang lainnya. Tapi faktanya Pilpres lalu MK juga menyidangkan sengketa proses. Aneh kalau pada saat Pilpres lalu MK menerima gugatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk disidangkan, tapi giliran gugatan tim Ridho dan Dharmakun justru ditolak. Apalagi jarak kemenangan Pram Rano dari syarat 50% plus 1 tipis sekali. Mana mungkin kami melakukan kecurangan? Kami bukan partai pemerintah dan hanya didukung oleh 3 partai saja, sementara pihak di sebelah didukung oleh 16 partai dan merupakan partai pemerintah. Alasan ini dulu juga dipakai tim Prabowo Gibran membantah alasan yang diutarakan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, karena Mahfud sendiri ketika itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Alasan ini kini dipakai tim Pram Rano, tapi faktanya di TPS Pinang Ranti, surat suara yang tercoblos itu miliknya Pram Rano. Orang-orang yang dulu yakin betul MK akan menerima gugatan yang dilayangkan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, kini orang-orang yang sama yakin betul MK akan menolak gugatan yang dilayangkan tim Ridho dan Dharmakun. Seolah-olah orang-orang ini tahu betul isi perut atau jeroan MK, sambil membantai terus keberadaan Hakim MK Anwar Usman yang masih ada di situ. Bahkan muncul pula kesimpulan bahwa tim Ridho menginginkan gugatan 2 putaran dikabulkan agar pada putaran kedua bisa melakukan kecurangan. Ngeri sekali. Seharusnya MK juga menerima gugatan tim Ridho dan Dharmakun, sebagaimana dulu MK juga menerima gugatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski selisih suara yang ditetapkan oleh KPU antara Pram Rano dan Ridho, apalagi Dharmakun, cukup besar, tapi syarat kemenangan untuk memenuhi 50% plus 1 suara sangatlah tipis. Sebagaimana dulu MK memberikan kesempatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk membuktikan dalil-dalil kecurangannya, tak ada salahnya juga atau memang sudah seharusnya MK juga memberikan kesempatan kepada tim Ridho dan Dharmakun. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta dan dipadukan dengan surat suara yang tercoblos di TPS Pinang Ranti, ditambah pula sembako-sembako yang ditemukan tim Ridho, harus bisa dibuktikan memang saling terkait satu sama lainnya. Apalagi kalau benar ada rekomendasi dari pihak Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang, tapi tak kunjung dikabulkan pihak Bawaslu di tingkat provinsi. Publik harus sama-sama diberikan akses untuk menyaksikan apakah dalil-dalil yang diajukan itu benar atau hanya mengada-ada. Ini bukan lagi soal legowo atau tidak, salah sasaran atau tidak, sekedar mengada-ada atau tidak. Bisa jadi ini hanya sekedar dejavu semata, di mana nantinya MK akan sedikit melemahkan dan akhirnya menguatkan kemenangan Pram Rano, sebagaimana dulu gugatan Pilpres juga begitu. Kecuali tim Ridho dan Dharmakun
benar-benar bisa membuktikan tentu saja bukan hasil perolehan suaranya bisa melebihi Pram Rano, tapi Pilgub Jakarta masuk putaran kedua karena terbukti tak melebihi 50% plus 1. Kalau bisa berarti Pilgub Jakarta memang bukan dejavu, tapi benar-benar merupakan peristiwa yang baru.